Halo penonton setia Tikus Berdasi. Konten kami hanyalah sebuah hiburan semata. Karena informasi yang kami sampaikan belum terverifikasi kebenarannya. Silahkan simak konten yang kami sajikan berikut ini. Sejarah penggunaan sidik jari. Pada zaman kuno dan periode abad pertengahan, sidik jari ditemukan pada sebuah tablet tanah liat kuno, segel dan tembikar. Sidik jari juga ditemukan pada dinding makam Mesir kuno dan pada tembikar Minoan kuno Yunani dan Cina. Di Tiongkok kuno, para pejabat mengesahkan dokumen pemerintahan menggunakan sidik jari mereka. Pada sekitar 200 sebelum Masehi, sidik jari juga digunakan untuk menandatangani kontrak tertulis di Babilonia. Dengan munculnya sutra dan kertas di Tiongkok, orang yang memiliki kontrak hukum membuat cetakan sidik jari mereka pada dokumen kontrak tersebut. Sebelum 851 Masehi, seorang pedagang Arab di Cina, Abu Zaid Hasan, menyaksikan pedagang Cina menggunakan sidik jari untuk mengautentikasi dokumen pinjaman atau dokumen hutang piutang. Orang-orang kuno mungkin tidak menyadari bahwa sidik jari dapat mengidentifikasi individu-individu secara unik. Dari zaman Raja Babilonia Hammurabi, yang memerintah dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa pejabat-pejabat hukum akan mengambil cetakan sidik jari dari pelaku kejahatan yang telah ditangkap. Selama masa dinasti Qin di Cina, catatan menunjukkan bahwa pejabat hukum mengambil cetakan tangan, kaki dan sidik jari tersangka sebagai bukti dari TKP. Dalam Jami' al-Tawarikh, Dr. Iran Rashid al-Din Hamadani, pada tahun 1247-1318, menggunakan teknik dari Tiongkok untuk mengidentifikasi orang-orang melalui sidik jari mereka. Di Eropa, sejak akhir abad ke-16 dan seterusnya, akademisi Eropa berusaha memasukkan sidik jari bagian dalam studi ilmiahnya. Akan tetapi kesimpulan yang masuk akal dan ilmiah, baru dapat ditetapkan sejak sekitar pertengahan abad ke-17. Pada tahun 1788 seorang ahli anatomi Jerman, Johann Christoph Andreas Mayer, adalah orang Eropa pertama yang menyimpulkan bahwa sidik jari sangat unik untuk setiap individu-individu. Pada tahun 1880, Henry Fowles juga mengemukakan penelitiannya, bahwa sidik jari pada manusia sangat unik. Identifikasi melalui sidik jari untuk penegakan hukum, telah dianggap sangat penting di Amerika Serikat sejak awal abad ke-20. Di Amerika Serikat, FBI mengelola sistem identifikasi sidik jari dan basis data yang disebut Integrated Automated Fingerprint Identification System, yang mana saat ini telah menyimpan data sidik jari dan catatan kriminal kurang lebih 51 juta subjek catatan kriminal dan lebih dari 1,5 juta catatan sidik jari sipil non-kriminal. Penjahat mungkin bisa memakai sarung tangan untuk menghindari sidik jarinya ada di TKP. Namun sarung tangan itu sendiri juga dapat meninggalkan cetakan yang sama uniknya dengan sidik jari pada manusia. Setelah mengumpulkan semua cetakan sarung tangan tersebut, penegak hukum dan ahli forensik akan mencocokkannya dengan sarung tangan yang telah dikumpulkan sebagai barang bukti atau dengan bukti lain yang dikumpulkan di TKP. Namun ini akan lebih sulit untuk melakukan identifikasi. Kasus Will West dan William West. Pada tanggal 1 Mei tahun 1903, seorang pria keturunan Afrika Amerika bernama Will West memasuki LP Amerika Serikat di Leavenworth.
Seperti sebagaimana narapidana baru lainnya, West menjalani prosedur penerimaan dan pemeriksaan standar. Para petugas mengambil foto, deskripsi fisik, dan pengukuran antropometri. Dengan menggunakan pengukuran dan deskripsi West, petugas mencocokkannya dengan catatan William West, yang sebelumnya pernah dihukum karena pembunuhan. Namun, insiden ini tiba-tiba menyimpang dari biasanya, ketika para petugas menemukan bahwa William West yang sama dipenjara di Leavenworth. Menurut penulis Harris Hawthorne Wilder dan Bert Wentworth, dari pengukuran bertilon yang diperoleh, petugas memeriksa file, dan mengembalikan kartu pengukuran yang diminta, telah diisi dengan benar dan menyandang nama William West. Data ini kemudian diperlihatkan kepadanya, dengan tersenyum keheranan dan berkata, "Itu memang foto saya, tapi saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan foto itu, karena saya belum pernah dipenjara di sini sebelumnya," ujar Will West. Petugas membalikan kartu itu dan membaca keterangan yang ada di sana, termasuk pernyataan bahwa pria ini sudah menjadi tahanan di penjara yang sama, yang mana telah dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 9 September 1901, karena kejahatan pembunuhan. West kedua pun dipanggil dan dia tampak sangat terkejut dan heran seperti West pertama. Selanjutnya para petugas mencetak sidik jari Will West dan William West, lalu petugas pun membandingkan pola sidik jari mereka. Para petugas pun sangat terkejut karena sidik jari mereka tidak memiliki kemiripan sama sekali. Setelah kasus Will West dan William West, Departemen Kepolisian pun mulai menggunakan foto, pengukuran bertilon, dan sidik jari pada file mugshot. Peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa William dan Will West ternyata memiliki hubungan anggota keluarga yang sama. Catatan penjara juga mengutip bahwa narapidana Leavenworth yang bernama George Bean, melaporkan bahwa dia mengenal William dan Will West di wilayah asal mereka sebelum dipenjara dan mengatakan bahwa mereka adalah saudara kembar. Secara umum, dikatakan bahwa kembar identik akan memiliki ukuran antropometrik yang sama atau hampir sama, namun sidik jarinya tetap mudah dibedakan. Keunggulan sidik jari atas antropometri dengan demikian sangat jelas. William West menghabiskan waktunya di sel isolasi setelah berkelahi dan membuat gangguan selama tahun-tahun awalnya di dalam penjara. Pada tahun 1916 West adalah seorang narapidana yang dipercayakan untuk menjaga dan mendisiplinkan tahanan lain. Hingga suatu sore dia pun mulai tergoda. Dia kabur dan melompati kereta barang dan berhasil mencapai Topeka, sebelum dia ditangkap kembali pada keesokan harinya dan kembali lagi ke Leavenworth. Hingga saat ini, sidik jari tetap penting untuk digunakan dalam identifikasi, seperti korban pembunuhan, pencurian, korban kecelakaan, autentifikasi dokumen dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami, agar kamu tidak kelewatan video-video kami yang selanjutnya.